Halo warganet semuanya. Bayangkan sebuah negara berjalan tanpa konstitusi dan tanpa kepastian hukum. Kekuasaan mungkin akan berjalan sesuka hati, sementara hak-hak masyarakat bisa diabaikan. Karena itulah hukum tata negara menjadi dasar agar penyelenggaraan negara dapat berjalan dengan baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cornelius Alvarel Mubatunga dengan nomor induk mahasiswa 2025110045. Saya merupakan mahasiswa program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, Esfil M. Hum. Pada video ini saya akan menganalisis masalah hukum yang terjadi di Indonesia dengan perspektif teori dan materi hukum tata negara. Kita masuk pada pembahasan yang pertama. Permasalahan pertama adalah konflik kewenangan dalam pengelolaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pada Juni 2025, pemerintah mengevaluasi aktivitas pertambangan di wilayah tersebut dan mencabut 4 izin usaha pertambangan karena dinilai bermasalah dari aspek lingkungan dan tata kelola perizinan. Kasus ini saya analisis menggunakan materi hukum pemerintahan daerah atau otonomi daerah. Menurut pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya sendiri. Namun, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan sehingga urusan tertentu tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Menurut analisis saya, kasus Raja Ampat menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus disertai koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembangunan ekonomi memang penting, tetapi perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat juga harus menjadi prioritas. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus didasarkan pada hukum serta memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kesimpulannya, kasus Raja Ampat menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus tetap berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 agar tercipta kepastian hukum serta pemerintahan yang baik. Selanjutnya, saya akan membahas permasalahan kedua mengenai hak asasi manusia dalam konstitusi. Permasalahan kedua yang saya bahas adalah perlindungan hak asasi manusia dalam tragedi Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang terjadi pada 1 Oktober 2022. Tragedi ini menyebabkan ratusan orang meninggal dunia dan menjadi perhatian nasional maupun internasional karena menyangkut hak warga negara atas rasa aman dan hak untuk hidup. Kasus ini saya analisis menggunakan materi hak asasi manusia dalam konstitusi. Berdasarkan pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Selain itu, pasal 28G ayat 1 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman. Menurut analisis saya, tragedi Kanjuruhan menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi setiap warga negara, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga. Aparat keamanan, penyelenggara pertandingan, dan seluruh pihak terkait harus menjalankan tugas sesuai aturan agar keselamatan masyarakat tetap terjamin. Kesimpulannya, perlindungan hak asasi manusia bukan hanya menjadi tanggung jawab individu,
tetapi juga merupakan kewajiban negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan masyarakat harus mengutamakan keselamatan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, saya akan membahas permasalahan ketiga mengenai demokrasi, negara hukum, dan pemilu. Permasalahan ketiga yang saya bahas adalah sengketa hasil pemilihan umum presiden pada tahun 2024. Setelah Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan hasil pemilu, terdapat pasangan calon yang mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi karena menilai terdapat pelanggaran yang mempengaruhi hasil pemilihan umum. Kasus ini saya analisis menggunakan materi demokrasi, negara hukum, dan pemilu. Berdasarkan pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Menurut analisis saya, penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menyelesaikan perselisihan berdasarkan konstitusi, bukan melalui tindakan di luar hukum. Mekanisme ini juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan hasil pemilihan umum. Kesimpulannya, sengketa hasil pemilu tahun 2024 membuktikan bahwa demokrasi yang sehat harus disertai dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, saya akan membahas permasalahan keempat mengenai sistem perundang-undangan dan mekanisme kontrol norma. Permasalahan terakhir yang saya bahas adalah pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Salah satu contohnya adalah pengujian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau yang kita kenal dengan IKN. Sejumlah pemohon mengajukan permohonan karena menilai terdapat ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kasus ini saya analisis menggunakan materi sistem perundang-undangan dan mekanisme kontrol norma. Berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan ini merupakan bentuk pengawasan agar setiap undang-undang tetap sejalan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Menurut analisis saya, mekanisme pengujian undang-undang sangat penting karena memberikan perlindungan kepada masyarakat apabila terdapat undang-undang yang dianggap bertentangan dengan hak konstitusional warga negara. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, setiap pembentukan undang-undang dapat dikontrol sehingga prinsip negara hukum tetap terjaga. Kesimpulannya, pengujian undang-undang merupakan salah satu bentuk perlindungan konstitusi yang memastikan setiap peraturan perundang-undangan tetap sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak merugikan hak-hak warga negara. Demikian pemaparan saya mengenai analisis masalah hukum di Indonesia dengan perspektif teori dan materi hukum tata negara. Dari keempat kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa konstitusi memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar penyelenggaraan negara, pembatasan kekuasaan, sekaligus perlindungan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, seluruh penyelenggara negara dan masyarakat
harus menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhir kata, saya mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari warganet semuanya. Sampai jumpa di lain waktu.